Kembali di News on the Spot pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Komando Pasukan Khusus menyelenggarakan akan serangkaian kegiatan seperti upacara parade dan syukuran di lapangan Makopasus Cijantung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Makopasus Cijantung. Iya, Cila, kali ini dalam ulang tahun Kopassus, siapa saja yang terlihat hadir di sana? Iya, Carlos, benar sekali. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kopassus yang ke-64, Kopassus mengundang lebih dari 1.000 undangan, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, juga ada Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Raikudu, dan juga ada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta ada Kapolda Metro Jaya Mugyarto. Dan keempatnya memang hadir untuk memeriahkan acara ulang tahun yang ke-64 Kopassus ini. Dan selain itu juga acara ini juga dihadiri oleh para sesepuh dan purna wirawan mantan Kopassus, dan tentu saja acara ini sudah ramai sejak pagi tadi sekitar pukul 9 dan hingga kini pun masih berlangsung, Carlos. Iya, Cila, biasanya dalam sebuah pagelaran ulang tahun angkatan bersenjata begitu militer, kita ada show atau parade yang menarik untuk ditampilkan. Kali ini apa yang ditampilkan di sana, Cila? Ya, Carlos, dengan mengusung tema melalui hari ulang tahun ke-64 Kopassus, kita tingkatkan loyalitas, moralitas, dan integritas guna mewujudkan prajurit Kopassus yang hebat, profesional, dan dicintai rakyat. Tentu saja melalui tema itu, para prajurit ini ingin menampilkan berbagai atraksi yang tentu saja menghibur rakyat yang juga turut hadir untuk menonton serangkaian acara kegiatan ini. Dan juga atraksi dimulai dengan simulasi operasi gabungan, serta ada demonstrasi dari 23 penerjun yang melakukan formasi payung susun tegak. Serta juga ada demonstrasi bela diri dan juga taekwondo yang ditampilkan oleh pasukan Merpati Putih. Serta juga ada unjuk ketangkasan. Tentu saja ini semua dilakukan untuk menunjukkan kepada rakyat betapa memang prajurit Kopassus ini memiliki ketahanan yang luar biasa tentunya untuk menghadapi perang-perang ke depannya. Serta memang setelah demonstrasi juga acara ini juga dilanjutkan dengan acara syukuran yang juga diawali dengan peresmian wind tunnel. Serta memang setelah acara syukuran ini juga diikuti dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan diberikan kepada para prajurit yang memiliki prestasi terbaik, diantaranya Serka Zulkarnain yang berhasil merangkul tokoh separatis gerakan bersenjata Papua untuk kembali ke pangkuan tanah air. Dan juga ada Sertu Desi yang juga turut mendapatkan penghargaan dengan menjuarai kejuaraan terjun payung hingga tingkat dunia. Dan memang kalau sebelum puncak acara ulang tahun ini memang diadakan serangkaian kegiatan lain sejak minggu lalu, diantaranya ada silaturahmi ke berbagai sesepuh mantan Danjen Kopassus, ada lomba memancing, ada bakti sosial, serta ada gerak jalan santai dan juga servis motor gratis yang juga diperuntukkan untuk rakyat. Serta ada juga lomba lari maraton 64 km, serta ada pemecahan rekor muri yang tentu saja serangkaian acara ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Dan memang hingga kini pun acara masih berlangsung dengan serangkaian acara hiburan dan juga para artis ibu kota yang juga turut menghibur dan menampilkan berbagai juga nyanyian dan tarian-tarian bersama dengan ribuan prajurit Kopassus yang ada di sini. Demikian, Carlos. Baik, terima kasih Priscila Dahuan atas informasi dari Anda langsung dari HUT Kopassus pada hari ini. Ya, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua, ada saya Arti Kinos dan rekan saya Grace Blessing bisa kembali menjumpai Anda dan tentunya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan kami akan memberikan tayangan yang menarik, menambah wawasan Anda dan pastinya inspiratif. Inilah Metropos yang selengkapnya. Baiklah pemirsa, sudah hampir 3 minggu 10 warga negara Indonesia masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya adalah mempersiapkan operasi militer jika memang diizinkan oleh pemerintah Filipina. Masyarakat Indonesia juga harus atau mungkin sudah siap untuk terjun langsung membebaskan para sandera, ya. Betul banget, Pil. Sebenarnya pemerintah Filipina sendiri sudah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan pasukan elit mereka. Namun sayangnya 18 prajurit tewas di tangan pemberontak. Ya, pasukan militer Indonesia sendiri sudah siap jika memang diberi izin oleh pemerintah Filipina untuk melakukan pembebasan. Namun sampai sekarang sayang sekali belum diberikan izin tersebut. Dan harus diakui sebenarnya pasukan elit Indonesia yang dimiliki oleh TNI sudah diakui sebenarnya kehebatannya oleh negara luar, ya. Iya, saya setuju banget, Kina. Dan kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa sih pasukan elit yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tayangannya berikut ini.
3 pekan sudah 10 warga negara Indonesia disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf. 10 warga negara Indonesia ini adalah awak kapal tongkang Anang 12 yang membawa 7.000 ton batu bara. Mereka dibajak di perairan Tawi-Tawi, Filipina saat berlayar dari Banjarmasin menuju Batangas, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia sendiri menolak membayar uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah untuk membebaskan sandera. Langkah yang ditempuh adalah jalur diplomatik. Di sisi lain, pemerintah Filipina telah menerjunkan pasukan elit militernya untuk melawan kelompok Abu Sayyaf. Namun dalam sebuah operasi militer beberapa hari lalu, pasukan elit Filipina mengalami kekalahan telak. 18 prajuritnya tewas di tangan pemberontak. Sedangkan dari pihak Abu Sayyaf, 5 orang tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Tenggat waktu pembayaran tebusan sudah lewat, namun belum ada kejelasan kapan 10 WNI ini akan dibebaskan. Pasukan militer Indonesia sendiri sudah siap membebaskan 10 WNI yang disandra kelompok separatis Abu Sayyaf. Namun pemerintah Filipina hingga saat ini belum memberikan lampu hijau. Alhasil pasukan militer Indonesia terus menunggu sampai perintah bergerak diturunkan pimpinan. Kepercayaan diri ini tentu saja sangat beralasan, mengingat sederet prestasi yang pernah ditorehkan pasukan elit Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Nah, seperti apa kekuatan yang dimiliki pasukan elit Indonesia? Data Semen Bravo 90 atau Den Bravo 90. Pasukan elit ini dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Satuan khusus ini memiliki tugas untuk melawan kekuatan udara musuh. Sasaran mereka adalah pangkalan atau alat utama sistem persenjataan agar kekuatan udara lawan lumpuh. Den Bravo 90 dilengkapi persenjataan canggih, diantaranya senapan heavy barrel yang bisa diandalkan. Kemampuan personelnya pun tidak bisa dianggap remeh. Bayangkan, seorang prajurit Den Bravo memiliki kekuatan sama dengan 5 prajurit TNI. Den Bravo juga menjadi pasukan khusus pertama di Indonesia yang mampu menguasai ilmu bela diri STEMA, yaitu bela diri khas dari pasukan elit Rusia. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, pasukan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat ini dibentuk pada 16 April 1952. Kopassus memiliki kemampuan bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, intelijen, hingga anti-teror. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya. Pasukan ini pun sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kemampuannya pun luar biasa. Ibaratnya satu prajurit Kopassus bisa disamakan dengan 8 prajurit TNI biasa. Menurut Discovery Channel Military edisi 2008, Kopassus berada di posisi 3 pasukan elit dunia. Pada pertemuan Elite Force di Wiener, Austria, Kopassus meraih peringkat kedua dalam melakukan operasi militer strategis. Dan lebih dari 80% para perwira Kopassus berpartisipasi dalam acara pelatihan militer di Afrika. Komando Pasukan Kata atau Kopaska, pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut ini didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno yang saat itu dibentuk untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Tugas utamanya menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kemampuan satu prajurit Kopaska setara dengan 24 orang TNI. Kopaska dilengkapi senjata dan kendaraan bawah air teknologi tercanggih dari seluruh dunia. Hell Week adalah salah satu latihan terberat untuk menjadi Kopaska. Pasukan diharuskan menyelam selama berjam-jam dengan keadaan tangan dan kaki diikat. Operasi legendaris Kopaska adalah saat beberapa personil mereka ditugaskan untuk mengamankan blok Ambalat dari gangguan Malaysia.
Terakhir, Indonesia punya pasukan TNI bernama Denjaka yang kerap membuat geger dunia. Denjaka kepanjangan dari Detasemen Jalamangkara, yang merupakan detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut, dibentuk pada 13 November 1984. Denjaka terdiri dari satuan gabungan antara personel Kopaska dan Yonkaifib Korps Marinir TNI AL. Denjaka memiliki tugas sebagai satuan anti-teror, baik di darat atau di laut. Untuk segi tingkat kemampuan, satu orang Denjaka setara dengan 120 orang TNI. Menjadi anggota Denjaka tidak semudah yang dibayangkan. Latihannya sangatlah berat. Salah satunya berenang dengan tangan dan kaki terikat, melewati Selat Sunda sejauh 30 km. Selanjutnya seorang prajurit Denjaka harus bisa selamat. Ketika tangan dan kakinya diborgol, tubuh diikat dengan tali, dijatuhkan ke dalam perairan Selat Bali. Operasi Denjaka bersifat rahasia dan jarang dipublikasikan. Tapi satuan ini dikenal sangat tangguh di medan operasi. Percayalah, kekuatan militer Indonesia tidak kalah jauh dengan negara lain. Mereka siap bertempur demi menjaga keutuhan NKRI. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, artis sinetron Tamara Bleszynsky melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa dirinya saat berlibur di Bali. Tamara mengaku dijambak dan diancam oleh seseorang ketika berboncengan dengan teman lelakinya. Hari ini pihak kepolisian Polsek Kuta Utara Badung memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dialami artis Tamara Bleszynsky. Menurut Kapolsek Kuta Utara, Kompol Wayan Arta, kejadian tersebut dipicu kasus penganiayaan yang sebelumnya menimpa rekan Tamara pada Agustus tahun lalu. Saat itu Tamara menjadi saksi. Aksi penganiayaan oleh pelaku WS warga Cangguh dilakukan saat Tamara berpapasan. Saat itu Tamara yang sedang dibonceng rekannya dijambak pada bagian rambut dan sempat terjadi keributan di mana pelaku sempat mengumpat Tamara. Yang kita lakukan, jadi kembali kita juga sudah menelusuri TKP, jadi kita sudah menginterogasi saksi-saksi di sekitar TKP, menghadap saksi, terus kita juga sudah mengambil keterangan dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit Trijatha. Jadi sampai dengan saat ini kami dari penyidik masih mengumpulkan bukti terkait dengan peristiwa tersebut dan kemungkinan mendalami apakah ada peristiwa lainnya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan pelaku. Sedangkan untuk kasus penganiayaan ini, pihak polisi masih menunggu hasil visum yang dilakukan Jumat dini hari tadi. Sebelumnya, aksi penganiayaan ini menjadi perhatian pasca Tamara mengunggah foto pemeriksaannya di akun sosial medianya. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Tamara mengaku dijambak oleh seseorang pada saat berboncengan motor dengan temannya. Hari ini pihak kepolisian Polsek Kuta Utara Badung memberikan keterangan terkait motif yang dilakukan pelaku sesuai keterangan dari Tamara Bleszynsky. Aksi penganiayaan ini dipicu kasus penganiayaan yang sebelumnya menimpa rekan Tamara Agustus tahun lalu, di mana Tamara saat itu menjadi saksi. Pelaku Wayan Sodrat menganiaya Tamara saat berpapasan. Tamara dijambak rambutnya, lalu terjadi keributan. Pelaku sempat mengumpat Tamara. Itu rambut bagian belakang, karena dia juga pakai helm, masih terlihat rambutnya, dijambak oleh terlapor. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan pelaku. Sedangkan untuk kasus penganiayaan ini, pihak polisi masih menunggu hasil visum. Gerakan Bersenjata Papua untuk kembali ke pangkuan tanah air. Dan juga ada Sertu Desi yang juga turut mendapatkan penghargaan dengan menjuarai kejuaraan terjun payung hingga tingkat dunia. Dan memang kalau sebelum puncak acara ulang tahun ini, memang
diadakan serangkaian kegiatan lain sejak minggu lalu, diantaranya ada silaturahmi ke berbagai sesepuh mantan Danjen Kopassus, ada lomba memancing, ada bakti sosial, serta ada gerak jalan santai dan juga servis motor gratis yang juga diperuntukkan untuk rakyat. Serta ada juga lomba lari maraton 64 km, serta ada pemecahan rekor muri yang tentu saja serangkaian acara ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Dan memang hingga kini pun acara masih berlangsung dengan serangkaian acara hiburan dan juga para artis ibu kota yang juga turut menghibur dan menampilkan berbagai juga nyanyian dan tarian-tarian bersama dengan ribuan prajurit Kopassus yang ada di sini. Demikian, Carlos. Baik, terima kasih Priscila Dahwan atas informasi dari Anda langsung dari HUT Kopassus pada hari ini. Ya, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua, ada saya Arti Kinos dan rekan saya Grace Blessing bisa kembali menjumpai Anda dan tentunya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan kami akan memberikan tayangan yang menarik, menambah wawasan Anda dan pastinya inspiratif. Inilah Metropolis yang selengkapnya. Baiklah pemirsa, sudah hampir 3 minggu 10 warga negara Indonesia masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya adalah mempersiapkan operasi militer jika memang diizinkan oleh pemerintah Filipina. Indonesia juga harus atau mungkin sudah siap untuk terjun langsung membebaskan para sandera ya. Betul banget, Pil. Sebenarnya pemerintah Filipina sendiri sudah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan pasukan elit mereka. Namun sayangnya 18 prajurit tewas di tangan pemberontak. Ya, pasukan militer Indonesia sendiri sudah siap jika memang diberi izin oleh pemerintah Filipina untuk melakukan pembebasan. Namun sampai sekarang sayang sekali belum diberikan izin tersebut. Dan harus diakui sebenarnya pasukan elit Indonesia yang dimiliki oleh TNI sudah diakui sebenarnya kehebatannya oleh negara luar ya. Iya, saya setuju banget Kino. Dan kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa sih pasukan elit yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tayangannya berikut ini. Tiga pekan sudah, 10 warga negara Indonesia disandra oleh kelompok ilmu bela diri STEMA, yaitu bela diri khas dari pasukan elit Rusia. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, pasukan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat ini, dibentuk pada 16 April 1952. Kopassus memiliki kemampuan bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, intelijen, hingga anti-teror. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya. Pasukan ini pun sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kemampuannya pun luar biasa. Ibaratnya satu prajurit Kopassus bisa disamakan dengan 8 prajurit TNI biasa. Menurut Discovery Channel Military edisi 2008, Kopassus berada di posisi 3 pasukan elit dunia. Pada pertemuan Elite Force di Wiener, Austria, Kopassus meraih peringkat kedua dalam melakukan operasi militer strategis. Dan lebih dari 80% para perwira Kopassus berpartisipasi dalam acara pelatihan militer di Afrika. Komando Pasukan Kata atau Kopaska, pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut ini didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno yang saat itu dibentuk untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Tugas utamanya menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kemampuan satu prajurit Kopaska setara dengan 24 orang TNI. Kopaska dilengkapi senjata dan kendaraan bawah air teknologi tercanggih dari seluruh dunia. Hell Week adalah salah satu latihan terberat untuk menjadi Kopaska. Pasukan diharuskan menyelam selama berjam-jam dengan keadaan tangan dan kaki diikat. Operasi legendaris Kopaska adalah saat beberapa personil mereka ditugaskan untuk mengamankan blok Ambalat dari gangguan Malaysia. Terakhir, Indonesia punya pasukan TNI bernama Denjaka yang kerap membuat geger dunia. Denjaka kepanjangan dari Detasemen Jalamangkara
yang Kembali di News on the Spot pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Komando Pasukan Khusus menyelenggarakan akan serangkaian kegiatan seperti upacara parade dan syukuran di lapangan Makopasus Cijantung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Makopasus Cijantung. Iya, Cila, kali ini dalam ulang tahun Kopassus, siapa saja yang terlihat hadir di sana? Iya, Carlos, benar sekali. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kopassus yang ke-64, Kopassus mengundang lebih dari 1.000 undangan, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, juga ada Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Raikudu, dan juga ada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta ada Kapolda Metro Jaya Mugyarto. Dan keempatnya memang hadir untuk memeriahkan acara ulang tahun yang ke-64 Kopassus ini. Dan selain itu juga acara ini juga dihadiri oleh para sesepuh dan purna wirawan mantan Kopassus, dan tentu saja acara ini sudah ramai sejak pagi tadi sekitar pukul 9 dan hingga kini pun masih berlangsung, Carlos. Iya, Cila, biasanya dalam sebuah pagelaran ulang tahun angkatan bersenjata begitu militer, kita ada show atau parade yang menarik untuk ditampilkan. Kali ini apa yang ditampilkan di sana, Cila? Ya, Carlos, dengan mengusung tema melalui hari ulang tahun ke-64 Kopassus, kita tingkatkan loyalitas, moralitas, dan integritas guna mewujudkan prajurit Kopassus yang hebat, profesional, dan dicintai rakyat. Tentu saja melalui tema itu, para prajurit ini ingin menampilkan berbagai atraksi yang tentu saja menghibur rakyat yang juga turut hadir untuk menonton serangkaian acara kegiatan ini. Dan juga atraksi dimulai dengan simulasi operasi gabungan, serta ada demonstrasi dari 23 penerjun yang melakukan formasi payung susun tegak. Serta juga ada demonstrasi bela diri dan juga taekwondo yang ditampilkan oleh pasukan Merpati Putih. Serta juga ada unjuk ketangkasan, tentu saja ini semua dilakukan untuk menunjukkan kepada rakyat betapa memang prajurit Kopassus ini memiliki ketahanan yang luar biasa tentunya untuk menghadapi perang-perang ke depannya. Serta memang setelah demonstrasi juga acara ini juga dilanjutkan dengan acara syukuran yang juga diawali dengan peresmian wind tunnel. Serta memang setelah acara syukuran ini juga diikuti dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan diberikan kepada para prajurit yang memiliki prestasi terbaik, diantaranya Serka Zulkarnain yang berhasil merangkul tokoh separatis. Merupakan detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut, dibentuk pada 13 November 1984. Denjaka terdiri dari satuan gabungan antara personel Kopaska dan Yonkaifib Korps Marinir TNI AL. Denjaka memiliki tugas sebagai satuan anti-teror, baik di darat atau di laut. Untuk segi tingkat kemampuan, satu orang Denjaka setara dengan 120 orang TNI. Menjadi anggota Denjaka tidak semudah yang dibayangkan. Latihannya sangatlah berat. Salah satunya berenang dengan tangan dan kaki terikat, melewati Selat Sunda sejauh 30 km. Selanjutnya seorang prajurit Denjaka harus bisa selamat ketika tangan dan kakinya diborgol, tubuh diikat dengan tali, dijatuhkan ke dalam perairan Selat Bali. Operasi Denjaka bersifat rahasia dan jarang dipublikasikan. Tapi satuan ini dikenal sangat tangguh di medan operasi. Percayalah, kekuatan militer Indonesia tidak kalah jauh dengan negara lain. Mereka siap bertempur demi menjaga keutuhan NKRI. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis sinetron Tamara Blazinski melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa dirinya saat berlibur di Bali. Tamara mengaku dijambak dan diancam oleh seseorang ketika berboncengan dengan teman lelakinya. Hari ini pihak kepolisian Polsek Kuta Utara Badung memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dialami artis Tamara Blazinski. Menurut Kapolsek Kuta Utara, Kompol Wayan Arta, kejadian tersebut dipicu kasus penganiayaan yang sebelumnya menimpa rekan Tamara pada Agustus tahun lalu. Saat itu, Tamara menjadi saksi. Aksi penganiayaan oleh pelaku WS warga Cangguh dilakukan saat Tamara berpapasan. Saat itu Tamara yang sedang dibonceng rekannya dijambak pada bagian rambut dan sempat terjadi keributan di mana pelaku sempat mengumpat Tamara. Yang
kita lakukan. Jadi kembali kita juga sudah menelusuri TKP. Jadi kita sudah menginterogasi saksi-saksi di sekitar TKP, ada beberapa saksi. Militan Abu Sayyaf. 10 warga negara Indonesia ini adalah awak kapal Tongkang Anang 12 yang membawa 7.000 ton batu bara. Mereka dibajak di perairan Tawi-Tawi, Filipina saat berlayar dari Banjarmasin menuju Batanas, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia sendiri menolak membayar uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah untuk membebaskan Sandra. Langkah yang ditempuh adalah jalur diplomatik. Di sisi lain, pemerintah Filipina telah menerjunkan pasukan elit militernya untuk melawan kelompok Abu Sayyaf. Namun dalam sebuah operasi militer beberapa hari lalu, pasukan elit Filipina mengalami kekalahan telak. 18 prajuritnya tewas di tangan pemberontak. Sedangkan dari pihak Abu Sayyaf, 5 orang tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Tenggat waktu pembayaran tebusan sudah lewat, namun belum ada kejelasan kapan 10 WNI ini akan dibebaskan. Pasukan militer Indonesia sendiri sudah siap membebaskan 10 WNI yang disandra kelompok separatis Abu Sayyaf. Namun pemerintah Filipina hingga saat ini belum memberikan lampu hijau. Alhasil pasukan militer Indonesia terus menunggu sampai perintah bergerak diturunkan pimpinan. Kepercayaan diri ini tentu saja sangat beralasan, mengingat sederet prestasi yang pernah ditorehkan pasukan elit Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Nah, seperti apa kekuatan yang dimiliki pasukan elit Indonesia? Data Semen Bravo 90 atau Den Bravo 90. Pasukan elit ini dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Satuan khusus ini memiliki tugas untuk melawan kekuatan udara musuh. Sasaran mereka adalah pangkalan atau alat utama sistem persenjataan agar kekuatan udara lawan lumpuh. Den Bravo 90 dilengkapi persenjataan canggih, diantaranya senapan heavy barrel yang bisa diandalkan. Kemampuan personelnya pun tidak bisa dianggap remeh. Bayangkan, seorang prajurit Den Bravo memiliki kekuatan sama dengan 5 prajurit TNI. Den Bravo juga menjadi pasukan khusus pertama di Indonesia yang mampu menguasai